Afrizal Sintong, SIP, MSI, beserta Ibu Saniwar Afrizal Sintong. Bupati Rokan Hilir Haji Bistamam didampingi Wakil Bupati Johnny Charles sampaikan pidato perdananya pada rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rohil dalam rangka pidato sambutan Bupati Rokan Hilir periode 2025-2030 Rabu, 5 Maret 2025, di Aula Sidang Utama Kantor DPRD, Jalan Lintas Pesisir Batu 6, Bagan Siapi-Api, Rohil, Provinsi Riau. Rapat paripurna DPRD dalam rangka pidato sambutan Bupati Rokan Hilir dibuka secara resmi Ketua DPRD Rohil, Ilhami dan didampingi para wakil ketua serta dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Rohil Haji Bistamam dan Johnny Charles, perwakilan Gubernur Riau, John Arnedi Pinem, Wakil Bupati 2021 hingga 2025 Haji Sulaiman, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, perwakilan Forkopimda Rohil, 37 anggota DPRD, Kepala OPD, pengurus BUMT dan Ban Rohil serta tokoh masyarakat lainnya. Perkenankan kami atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemputan majelis yang kami muliakan yang telah berkenan hadir meluangkan waktu memenuhi undangan kami pada rapat paripurna hari ini, kata Ilhami. Lanjutnya, sebagaimana diketahui bersama, pada tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir periode 2025 hingga 2030 dalam perhelatan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024. KPU Rokan Hilir telah menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2024, jelasnya. Diterangkan Ilhami bahwa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota hasil Pilkada Serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025 hingga 2030 tanggal 14 Februari 2025 telah ditetapkan. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yaitu Saudara Haji Bistamam sebagai Bupati Rokan Hilir dan Johnny Charles sebagai Wakil Bupati Rohil. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2025 terang Ilhami, Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir di Istana Negara Jakarta bersamaan dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak seluruh Indonesia. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI, bahwa selanjutnya bagi Bupati yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai Bupati pada sidang paripurna di masing-masing DPRD Kabupaten setelah melakukan serah terima jabatan. Bupati Rokan Hilir Haji Bistamam dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf karena terjadi gangguan tenggorokan yang mengakibatkan suaranya hilang sehingga penyampaian pidato Bupati disampaikan Wakil Bupati Rohil Johnny Charles. Dalam penyampaiannya, Wabub Rohil Johnny Charles mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Rohil telah dilantik bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia di Jakarta pada tanggal 20 Februari tahun 2025 lalu. Pelantikan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua karena baru ini pertama kalinya sejak Indonesia merdeka Bupati dan Wakil Bupati dilantik oleh Presiden RI setelah pelantikan kepala daerah diwajibkan mengikuti retreat yang berlangsung selama 1 minggu. Kegiatan retreat ini sangat bermanfaat bagi kami. Selain mendapatkan ilmu kepemimpinan, kami juga mendapatkan sahabat dari berbagai daerah, kata Johnny Charles. Dikatakan Johnny, saat ini Pilkada telah selesai, walaupun intensitas politik Rohil cukup tinggi namun pelaksanaan Pilkada di Rohil berlangsung aman dan damai tidak ada cacat apapun. Dalam hal ini Pemkab Rohil menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya Pilkada damai terutama bagi penyelenggara pemilu. Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang telah mengikuti seluruh rangkaian retreat dijelaskan Johnny Charles, ada beberapa pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang dapat ditangkap diantaranya terkait penghematan anggaran dan bagaimana menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten untuk mewujudkan swasembada pangan. Setelah jalannya pemerintahan ini, saya juga mengharapkan seluruh anggota DPRD yang ada, mari sama-sama kita terus bersinergi membangun Kabupaten Rokan Hilir. Kami tidak bisa sendirian membangun Kabupaten Rokan Hilir ini. Terus terang kami tidak mau lagi melihat drama-drama politik antara Bupati, Wakil Bupati beserta DPRD-nya. Jadi mari sama-sama kita bahas APBD Rohil ini sesuai dengan visi misi Kepala Daerah dan Presiden RI Prabowo Subianto, tegas Wabub. Lanjutnya, Rokan Hilir yang begitu luasnya 8.840 km persegi, di mana ada 18 kecamatan yang butuh pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan perekonomian masyarakatnya. Sama-sama kita ketahui bahwa kondisi infrastruktur kita masih tertinggal. Masih banyak PR kita bersama. Jujur saja kalau kami tidak bangga menjadi kepala daerah kalau Rokan Hilir belum sejahtera ke depannya. Wabub juga menyampaikan bahwa Rohil memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam seperti minyak bumi, perkebunan kelapa sawit dan perikanan, namun sampai hari ini masyarakatnya masih susah mendapatkan lapangan pekerjaan. Untuk melihat Rokan Hilir lebih baik dari yang sebelumnya butuh kerjasama seluruh stakeholder yang ada.
Kami juga berharap agar BUMT Rohil PT SPRH dapat lebih berkembang dari sebelumnya, dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Rohil. Dalam hal ini kami juga butuh dukungan dari DPRD, jika dilihat dari anggaran yang begitu besar masa tidak bisa membangun pabrik kelapa sawit, bahkan bisa menambah SPBU lagi. Sementara itu Gubernur Riau Abdul Wahid melalui Kepala Biro Ekonomi Pemprov Riau, John Pine menyampaikan bahwa perlunya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah di mana dari provinsi juga terus mendorong bagaimana sinergitas bisa semakin baik. Marilah bersama-sama kita bangun Rokan Hilir ini dengan kompak dan bekerja sama yang baik. Tadi sudah kami dengar juga arahan Pak Bupati, tidak ada istilah 01, tidak ada 02 lagi, marilah kita bergandengan tangan untuk membangun daerah kita. Tambahlah pokilnya, nah, biar Pak Bupati dulu. Ini kalau Pak Dewan tidak membahas pokilnya, itu isi saja. Betul tidak? Kalau bertambah pokilnya, ambillah dari musrembang desa yang sejalan dengan visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati. Barulah sampai hajat masyarakat kita Kabupaten Rokan Hilir, Bapak. Kita cerita jujur aja. Desa saya saja sudah 4 tahun ikut musrembang, satu pun hasil musrembangnya tak pernah direalisasikan. Di masa ini kita harus meminimalkan yang namanya musrembang tingkat desa, jangan kecewakan mereka. Pemilih kita semua ini adalah rakyat yang berada di desa itu. Betul tidak? Betul tidak? Siapa yang rezekinya 2 prodi, 3 prodi, 4 prodi, 5 prodi, itu rezekinya masing-masing, tapi jangan pernah hampakan musrembang tingkat desa. Jikalau perlulah nanti dianggarkan untuk musrembang desa, saya akan minta restu dengan Bapak Bupati, tolonglah kondisikan anggaran untuk musrembang tingkat desa, tingkat kecamatan nanti. Nanti kalau Pak Dewan kita ini mendapatkan pokilnya, sesuaikanlah. Jenguklah Pak Bupati sering-sering, beliau orang yang sangat ramah dan mau diskusi. Saya tak panjang lebar Bapak Ibu, memang pidato pada hari ini memang beginilah cara saya bicara, beginilah cara saya berpidato sebelumnya, dan tak akan pernah berubah. Memang teksnya panjang. Terima kasih banyak. Saya mohon juga kepada pihak BUMT Kabupaten Rokan Hilir, PT SPRH dan Bank Rohil. Saya punya mimpi terhadap Bank Rohil ini, tidak lagi income-nya 7 miliar, harus bisa tembus 15 miliar. Nanti secara teknis kita kerjasama. Kami butuh dukungan Dewan juga dalam hal ini. Kemudian kami juga mau melihat PT SPRH yang lebih baik dari sebelumnya. Anggaran yang begitu besar, sama-sama tahu lah kita. Sudah sekali saya lihat ya, yang kesini aja cukup. Betul tidak? Anggaran yang begitu besar, masa membangun pabrik kelapa sawit saja tidak bisa. Di masa Pak Haji Mustafa dengan Bintaras nanti harus bisa berdiri pabrik kelapa sawit milik pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Harus bisa menambah SPBU-nya lagi milik pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Harus bisa swasembada beras, menghidupkan rice milling, sangat bisa. Sekarang pertanyaan saya, sejauh mana PT SPH bekerja selama ini? Insya Allah setelah pidato ini, saya langsung bekerja untuk BUMT. Saya akan pantau secara detail. Setuju tidak? Mau melihat APBD Kabupaten Rokan Hilir dari tahun ke tahunnya betul sebetul-betulnya meningkat dari tahun sebelumnya. Mau tidak? Nah, kalau mau kita butuh kerjasama. Betul Bapak Ibu? Betul Pak Dewan? Nah, saya segitulah dari saya Pak. Ada maklum memang agak melenceng dari yang dikasih, karena jujur semangat saya terpanggil. Coba dengarkan lagu Hipni Rohil. Kaya hasil buminya, kaya hasil lautnya, kaya hasil apa lagi, perikanannya segala macam. Di lagu itu tertulis. Pertanyaannya, apakah sudah sejahtera seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir? Hanya segelintir orang yang kaya. Kami mau melihat orang Rohil lebih banyak lagi kaya untuk kedepannya. Sekian Bapak, lebih dan kurang mohon maaf.
Izinkan saya tutupi dengan dua bait pantun. Bisa? Dua aja. Tari serampang lenggok ke kiri. Cakep aja lah. Sudah selesai. Jangan sambung-sambung. 01, 02 sudah selesai kata Bupati. Itu perintah saya. Hingga pidahan burung kenari. Terima kasih kesempatan yang diberi. Mari bersama membangun negeri. Air pasang deras mengalir sampai di dayung hari ke hari. Terima kasih masyarakat Kabupaten Rokan Hilir mempercayai kami memimpin negeri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pilkada serentak pemilihan bupati dan wakil bupati Rokan Hilir tahun 2024-2030. Maaf, saya ulangi. Pada pilkada serentak pemilihan bupati dan wakil bupati Rokan Hilir tahun 2024 sampai dengan rapat